Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarul muslimin wa bapak ibu jemaah subuh rahimahullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Doa dan harapan kita mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan menjadi amal yang soleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada Allah kita mohonkan semoga tercurah selalu untuk arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan kuliah subuh dengan tema yang baru. Pada subuh yang terdahulu kita menguraikan secara berurut tentang fikih munakahat dan telah berakhir di penyelesaian perselisihan di dalam rumah tangga dan pemeliharaan anak atau hadonah. Maka pada subuh ini kita membuka tema yang lain. Pada sekarang ini temanya kalau dahulu adalah tentang masalah fikih atau syariah, maka pada pagi hari ini temanya terkait dengan persoalan akidah atau tauhid. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah ayat di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala mengemukakan sebuah ibarat. Ibarat ini merupakan gambaran daripada sikap daripada orang-orang yang dikatakan oleh Allah, yaitu la yarjuna liqa'ana, yaitu orang yang dia tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di orang yang dia pertama tidak yakin dia dengan kehidupan di akhirat. Jadi dia mempunyai keyakinan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Jadi setelah kita meninggal dunia, maka tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bahasa awaknya antara yakin joleita, ragu-ragu, tayo tidak. Jadi ijo-ijo tali-tali, isu-isu kini-kini. Dia nampak ikuah juga joleh dulu nampak tenang, entah yoleh kadon entah tidak. Itu dibuktikan dengan sikap mereka kalau ditanya kepada mereka, apa agamamu? Islam. Tapi ketika melaksanakan syariat, mereka itu menolak. Bahkan mereka cari sesuai dengan yang mereka kehendaki. Maka itu yang telah kita sampaikan pada kuliah subuh kita yang terdahulu. Ada aturan-aturan yang dia sudah pasti dan itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat ditawar-tawar. Contohnya dalam fikih munakahat kemarin, ada orang yang dia menikah, walinya tidak setuju,
tapi dia tetap juga menikah entah di mana walinya, lalu kemudian mereka membawa surat resmi. Padahal walinya masih ada, bapaknya masih ada. Karena bapaknya tidak setuju, akhirnya dia pergi ke tempat yang lain, dicarinya wali dan ketujuh dan mau menikahkannya. Padahal dalam hadis sudah dikatakan, la nikaha illa waliyin. Tidak sah nikah itu kecuali dengan wali. Ada pula yang mereka itu menikah beda agama. Padahal di dalam ayat Al-Quran yang kita sampaikan kemarin telah dinyatakan, jangan menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Bagi mereka ada masalah nikah beda agama, kan cuma persoalan ibadah. Dan lain kami saling memahami. Yang ketiga ada lagi contohnya, itu terjadi di sebuah jemaah, di suatu majelis taklim. Ada orang ini dia baru bercerai, wanita baru bercerai. Hari Kamis dia bercerai, hari Sabtu dia sudah nikah lagi. Padahal ada ketentuan namanya iddah. Bagi mereka itu dilabrak saja. Dan lain-lain sebagainya. Atau mengakui kebenaran semua agama. Padahal Allah mengatakan, inna dina indallahil Islam. Nah, itu contohnya yang kita hadapi hari ini. Bahkan kadang-kadang ada di antara kaum muslimin yang mereka frustasi. Badek jaitu wona. Kenapalah jaitu wona orang ini? Badeklah wona lah sejadi zaman ini. Sebenarnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergelarkan di antara manusia. Di sebenarnya kasus sesamanya, cuman yang berbeda itu adalah waktunya dan orangnya. Cuman dan mungkin juga bentuk-bentuk dari kejadian. Tapi inti kejadiannya sama. Salah satunya yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 21 ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala allazina la yarjuna liqa'ana. Dan berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, tidak harap dia berjumpa dengan Allah. Apa katanya? Jadi kejadiannya ini adalah mereka menolak dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada kejadian di Daumatul Jandal, itu di dekat Masjidil Haram. Nabi sedang bersama dengan orang-orang Arab Quraisy. Apa kata Nabi kepada mereka? Kalau seandainya aku sampaikan kepada kalian bahwasanya sebentar lagi akan ada musuh yang akan menyerang kita, percaya kalian atau tidak? Oh, percaya kami. Karena mereka ini sudah percaya dari sejak zaman Nabi Rasulullah setelah masih muda, mereka sudah percaya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah mereka percaya. Tapi yang kedua, kalau nanti setelah kita mati, lalu kita dibangkitkan kembali, lebih percaya kalian? Itu agak ragu-ragunya. Datanglah Abu Lahab dari belakang, akeci Abu Lahab. Jangan kalian dongengnya orang iluran. Itu kata Abu Lahab. Pernah suatu kali pula Nabi dia pergi ke pasar. Lalu kata Nabi, maukah aku tunjukkan kalian dengan satu kalimat, sehingga dengan satu kalimat ini kalian akan selamat hidup di dunia dan akhirat, yaitu ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Datang Abu Jahal dari belakang. Jangan kalian dongengnya orang iluran. Bahkan Abu Lahab bukan hanya dia sendiri, termasuk istrinya pun juga ikut membantu. Namanya Ummu Jamil. Istri Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil. Kerja Ummu Jamil itu kama Nabi akan berjalan, di situ nyoseraan duri.
Nyusiran pelopah-pelopah kurma, ajo ado batang kayu untuk makan untuk baduri aja sekoju laut tapi duri panjang. Itu diserah. Jadi kalau ada orang nan sukunya ambil orang lalu, itu masih keturunan daripada bini Abu Lahab. Jadi tak payahna mencari ibarat. Orang lalu kiur kan, adanya disomoinya. Itu. Wah, ada lawan somoy kan. Eko keturunan bini Abu Lahab. Itu. Jadi itu kojo bini Abu Lahab itu. Makanya nanti bini istri Abu Lahab dalam surah Al-Lahab kan inyo akan mengalungkan nanti ke Abu Lahab itu kalung dari api neraka. Jadi orang tu bekerja sama antara Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil namanya. Jadi Ummu Jamil itu artinya ibu kecantikan. Sebab inyo pesolek. Inyo kalau gini itu glowing. Pakai skincare. Itu kalau kita banding. Jadi kejadian-kejadian zaman sekarang ini dahulu itu sudah ada, cuma mungkin bentuknya dengan teknologinya yang agak berbeda, tapi isinya sudah sama. Jadi karena mereka juga tidak mau untuk mendengarkan syariat, apa kata mereka? Kenapa yang menurunkan syariat itu adalah manusia? Muhammad itu kan manusia. Jadi kalau ini manusia, bisa jadi sosek. Lalu mereka meminta, keinginan mereka itu apa katanya? Laula unzila alainal malaikah. Sekiranya yang diturunkan kepada kami ini adalah malaikat. Jadi malaikat yang turun menyampaikan agama gua. Au naro robbana, atau Tuhan itu ingin menampakkan wujudnya. Percaya kami. Kan luar biasa permintaan mereka. Malaikat turun langsung atau Tuhan menampakkan diri. Barunya yakin. Awak pun mungkin itu dulu. Mana enggak kau kurang yakin sekali. Kenapa mereka sudah tahu tentang malaikat? Karena informasi malaikat ini itu ada di dalam agama-agama sebelumnya. Dalam kitab Taurat, dalam Injil, malaikat itu sudah diinformasikan. Sehingga malaikat itu adalah makhluk yang ditugaskan oleh Allah melaksanakan tugas yang ditentukan. Jadi mereka itu sudah tahu. Jadi malaikat itu makhluk yang menyampaikan kebenaran dari Allah, disampaikan kepada Nabi dan Rasul dan tugas-tugas yang lain. Asyikut kalau itu nan turun, percaya kami. Datang malaikat ke tengah-tengah awak kan? Percaya. Atau dinampak oleh Tuhan wujudnya, percaya kami. Tapi kalau seandainya manusia juga, ragu kami. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy itu. Dan sekarang ini pun juga demikian. You ingin menengok sekarang ini zaman rasional, harus dilihat apa yang disampaikan itu harus dapat dibuktikan secara empiris, dapat dilihat oleh panca indera. Mana Tuhan nawak sembah itu? Itu kira-kira. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah. Dan sekiranya kami turunkan kepada mereka itu malaikat. Itu kata Tuhan. Diturunkan mana kepada mereka itu malaikat. Wa kallamahumul mauta. Maka kemudian kami hidupkan kembali orang-orang yang telah mati lalu berbicara dengan mereka. Jadi orang-orang telah meninggal dunia itu dihidupkan kembali oleh Allah, lalu orang itu menyampaikan pengalaman mereka kepada orang yang hidup di atas dunia ini. Apa pengalamannya ketika mati? Kan yang pertama, kalaupun diturunkan malaikat atau orang yang telah mati itu membicarakan, dihidupkan kembali, lalu kemudian membicarakan apa pengalaman mereka di alam kubur. Apa kata Allah? Maka liyu'minu. Mereka itu tetap tidak akan percaya.
Jadi mereka minta diturunkan kepada kami malaikat atau Allah menampakkan diri, kami percaya. Tapi kata Tunullah, diturunkan bonalah malaikat atau dihidupkan kembali orang yang mati, maka orang yang mati tadi membicarakan pengalamannya, mereka tetap tidak akan beriman. Nah, Bapak dan Ibu, ada satu hal yang menjadi suatu hal yang agak mengherankan kita. Permintaan orang kafir jago, orang musyrik jago kan menurunkan malaikat atau menampakkan Allah. Tapi oleh Allah menjawab diturunkan malaikat atau orang yang telah meninggal dunia itu inyo membicarakan. Kalau malaikat jo malaikat alai samu jawaban. Tapi ketika kehendak mereka au nara rabbana, Allah menampakkan dirinya kepada kami, tetapi tidak itu yang dijawab oleh Allah. Akan agak berlainan cik. Kalau malaikatnya jawab dari Allah. Tapi kalau mereka minta Allah menampakkan diri, nah itu yang jawab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia itu? Itu timbul pertanyaan. Jadi kalau seandainya oleh Allah diturunkan malaikat, apa jawaban mereka nanti? Itu malaikat tiur, itu setan mah. Itu jawaban mereka. Atau orang dalam mati yang menjelaskan pengalaman mereka tentang kehidupan setelah mati. Apa jawaban mereka? Kalau mati yang berasiat baru. Jadi sebenarnya mereka tidak percaya juga kalau diturunkan itu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah kenapa dijawab oleh Allah tidak dijawab oleh Allah tentang Allah menampakkan diri, tetapi dijawab oleh Allah dengan orang mati yang hidupkan kembali dan bercerita kepada mereka. Yang pertama adalah mereka itu sebenarnya tidak yakin juga. Orang tu tidak yakin juga. Jadi kalau seandainya Allah menjawab dengan eksistensi bahwasanya Allah menampakkan diri, kira-kira tidak level. Jadi orang itu sebenarnya orang yang ingkar dengan Allah dianggap oleh Allah sebagai orang yang bergurau-gurau saja, maka tidak ditanggapi itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jawaban itu sebenarnya ada di dalam ayat yang lain, dan itu dapat menjadi dasar umum bagi kita bagaimana tentang kedudukan kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah ini dibuat atau terjadi ketika yang memohon itu adalah orang yang mulia, yaitu Rasulullah, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Jadi tidak pertanyaan orang kafir jago dan dijawab itu nolak. Baru itu, orang kau gora-gora aja untuk adil layani. Awak kan begitu cara untuk maupun orang, kalau orang tu nampak dewa nak serius, on yang aja. Sebab kalau semakin dijawab, awak nanan dirinya. Awak nanan diri. Karena di dalam ilmu psikologi, kalau seandainya ada orang nak mengatai-ngatai awak, dicaci maki awak, apa jawaban yang paling terbaik itu adalah bukan menjawab apa yang dikatakannya, tapi yang jawabannya adalah diam. Diam. Kalau orang lah mengatai-ngatai awak teluan tu awak, orang itu nanti akan gelisah. Lari kata-kata inyo tapi inyo yang aja ya. Itu inyo gak kata. Dak lope. Inyo ingin anda diserang awak lalu awak baliknya. Dibalik dulu balik. Itu. Berubah. Tapi kalau ketika orang mengatai-ngatai awak itu, lalulah panjang dikata-katanya awak dengan segalanya macam, lalu kita diam saja, orang itu inyo domong itu. Domong. Itu cara untuk membalikkan. Tapi kan kadang-kadang itu kan kadang lupa jurus itu. Sakit guna tu, ayo awak balik. Padahal sebenarnya setelah kita lihat, kalau nak dijawab cakup lagi. Itu inyo gata kau nak gatanya. Kan itu yang paling menyakitkan. Gau nak gatanya, inyo nak gata tapi bergaul.
Itu yang paling menyakitkan. Kalau gata digau itu sonang. Tapi kalau gau nak gata itu salah satu ilmu yang disampaikan oleh ahli psikologi. Ketika ada orang yang menjelek-jelekkan kita di depan kita, lalu kemudian mencaci maki awak, apa jawabannya? Diam. Apa jawabannya? Diam. Atau mungkin lalu tihnya dibalik gitu. Anda sehat? Lai sehat. Itu apa tu? Lai nak domah. Jadi tidak perlu jawapannya itu dijawab. Tidak perlu. Itu ibarat nas yang dapat kita ambil daripada ayat ini. Jadi Tuan Allah hanya meminta Tuan Allah menampakkan diri, tapi dia Tuan Allah itu dijawab. Itu. Jadi untuk menghilangkan, sebab Bapak Ibu kalau Allah sudah pacaran ni, kau habis energi awak, so itu malu so itu. Malu tiba so itu. Walaupun awak waktu, walaupun awak monang, tapi kalau pacaran itu kudian menyusah. Sebab ketika pacaran itu nendak patut tersobuk. Apalagi orang dulu, kalau ibu dulu kalau pacaran makin kindak ke dalam. Itu. Jadi malu bagi awak. Jadi itu sekarang ya. Jadi tidak perlu kita melayani apa. Sehingga ada kata-kata yang sangat bagus sekali. Ada salah seorang tokoh pendidikan mengatakan, ada orang mengata-ngatai awak, mencaci maki awak, mempunyai awak, apa katanya? Sekiranya itu dapat menyenangkan hatimu, maka lakukanlah. Batu sonang hati itu dia lakukan. Apa pun. Lai kasonang hati dek gara-gara mengatai awak, enak. Dek gara-gara mencaci maki awak, dek gara-gara menyoboi awak. Ya kalau itu menyenangkan hati kalian, tolonglah, tidak ada masalah. Batu, artinya kan awak dengan anak nadu awak sonang hati. Kamu nyonang hati orang. Itu memang kelas tinggi. Kelas tinggi, memang enggak payah. Tapi yang paling mudah itu adalah diam saja kita. Diam saja. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi bagaimana tentang kita bisa melihat zatnya Allah? Dan ini sering disampaikan kepada kaum muslimin. Kalian itu ketika kalian beribadah, siapa yang kalian sembah? Tuak jawab Allah. Kami menyembah Allah. Iyalah ada Allah. Tentu itu pertanyaan setelah itu. Di mana? Oh, ini tentu tidak bisa kita lihat. Alai nak bergora-gora hati itu. Lai sesuatu yang zat yang ada yang kalian sembah itu. Itu yang selalu dilontarkan. Kalau kami, Tuhan kami nampak kok di BM bentuknya mungkin godang daripada manusia, lalu kemudian diarahkanlah pengabdian kepada yang dibuat itu. Sehingga semua orang datang untuk menyembah kepadanya, dibuat patung-patung dan semacam. Kalau kalian kalian sembah. Sebagian kaum muslimin ada golongan ninyo terpengaruh dengan itu, sesuai dengan tekad keimanan. Orang yang telah yakin dengan Allah menunggu itu kadang-kadang bertanya pula lah mati. Maka untuk itu perlu bahwa memegang prinsip tauhid itu. Sebenarnya pertanyaan itu oleh Allah telah diberikan isyaratun nasnya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 143. Itu jawabannya. Apa kata Allah? Walamma ja'a Musa limiqatina. Dan ketika Nabi Musa datang untuk bermunajat kepada kami di waktu yang telah ditentukan. Jadi datang Nabi Musa untuk menemui Allah, untuk bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah menyampaikan segala apa yang diinginkan. Wa kallamahu rabbuhu. Lalu berfirmanlah Allah kepada Musa itu. Lalu kemudian dari sekian firman itu Nabi Musa dia menyampaikan permintaan. Apa kata Nabi Musa kepada Allah?
Qala Rabbi arini. Aku permintaan Nabi Musa. Ya Allah, tunjukkanlah zatmu kepadaku. Nampak zatmu padaku. Peraguanlah zatmu padaku. Unzur ilaika. Dan dengan demikian, saya akan dapat melihat zatmu. Jadi itu permintaan yang paling godang dari sekian hamba Allah ini. Nabi Musa inilah yang minta kepada Allah. Sehingga Nabi Musa ini terkenal dengan nama gelar Kalamullah, orang yang sering dia bercakap kepada Allah. Bukan hanya sering, tetapi kualitasnya itu luar biasa. Apa yang dimintanya? Agar Allah menampakkan diri kepadanya. Kalau Nabi Ibrahim yang dimintanya kepada Allah cuma arini kaifa tuhyil mauta. Perlihatkanlah kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Tapi Nabi Musa dimintanya zat Allah itu bisa ditengok. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Apa kata Allah? Sekali-kali engkau tidak akan dapat melihat zatku. Jadi dalam bahasa Arab lan itu nafi yang menjelaskan indah kini, indah selama-lamanya. Itu namanya lan itu artinya menidakkan. Indah ini sampai esok indah. Engkau tidak akan dapat melihatku. Tidak mungkin engkau akan melihat zatku. Tapi Nabi Musa itu inyo yobona koreh juati. Maka kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dicoba dites dulu kepada bukit. Dinampakkan oleh Allah dulu zatnya kepada bukit. Jadi sebenarnya Musa itu nyoba koreh dia, kok indah kasadonya sebahagian aja ketik je lah dinampakkan. Sebagian ketik je. Misalnya ada orang selama bau dah nang bau. Disuruhnya. Ujung aja baik tak dapat. Jadi Nabi Musa juga begitu. Kau tak bisa kasadonya lantaroni anan minimal nasi ketik aja. Lalu akecetonolah dites dulu ke bukit. Dilihatkan oleh Allah dulu zatnya ke bukit. Kalau bukit cakunya layaman, maka bisa Nabi Musa melihat zat Allah. Tapi kalau tidak, berarti tidak bisa. Jadi Allah sangat sayang karena inilah hambanya, pilihannya, utusannya. Kalau dites kenyo langsung, itu hancur. Dites dulu ke bukit. Jadi kalau bukit tadi dia tidak fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau bukit itu dia aman, maka engkau akan dapat melihatku. Falamma najjala rabbuhu li jabali. Ketika Tuhan dia menampakkan dirinya ke bukit, maka ja'alahu dakka. Maka jadilah bukit tadi menjadi hancur, meledak bukit tersebut. Ketika Tuhan menampakkan zatnya kepada bukit, maka hancurlah bukit tadi. Wa kharra Musa sa'iqa. Lalu kemudian Musa dia pingsan karena melihat bukit hancur. Afaqa setelah Nabi Musa dia kembali siuman, qala dia berkata subhanaka tubtu ilaika. Ya Allah, Maha suci engkau, saya bertobat kepada engkau, wa ana awwalul mu'minin, dan saya termasuk orang yang pertama beriman kepada engkau. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Bahwasanya Allah itu kenapa tidak dapat kita lihat? Bukan karena Allah itu tidak ada, apalagi Allah itu tidak bisa dilihat. Tetapi kemampuan kita makhluk sebagai makhluk ini sangat lemah di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diciptakan oleh Allah itu namanya makhluk. Maka Allah itu khaliq. Khaliq itu di atas daripada makhluk. Karena kebiasaan awak melihat segala sesuatu, awak adalah makhluk yang lebih sempurna daripada yang lain. Sering kita menganggap diri awak itu sempurna. Manusia bisa menguasai alam. Tidak bisa tobang dibuat kapal tobang. Tidak bisa menyolam menjadi ikan dibuat kapal selam. Tetapi Bapak dan Ibu, kemampuan yang ada itu kalau dibandingkan dengan luas alam langit dan bumi, baru sebagian kecil.
Dahulu tahun 1976 orang mengecek manusia lah sampai ke bulan. Itu kehebatan orang. Tapi kini dicari-cari orang, kira cerita itu ada bohongnya. Ialah sampai orang ke bulan. Sehingga kini Bapak Ibu kalau baca-baca, yang pertama orang sampai ke bulan itu tidak pernah mereka ini memberikan keterangan secara resmi. Saya sampai ke bulan itu tidak pernah hanya inyo keluar. Itu basuruan orang. Iyo lepai ke bulan ni tak. Itu orang nampak itu salah satu namanya Neil Armstrong. Itu nyo ndak ada nyo manggil keterangan sampai kini. Mungkin nyo luang angkasa saja sampai ke bulan itu tidak, itu direka-reka. Yang kedua, kalau memang tahun 76 oranglah sampai ke bulan, seharusnya sekarang ini orang sudah terbang ke planet-planet lain. Lompatan ilmu itu luar biasa. Bayangkan saja tahun 2000 tahun 95 lah ditemukan dulu HP. Lonjakan teknologi. Kini kok satu-satu barang-barang yang terpisah dulu disatukan dengan HP. Contohnya kamera. Kamera nak lagu gini lah. Koran nak dibeli orang gini lah. TV nak nonton TV orang gini lah. Kasadonya tip nak berulang beli tip udang-udang gini lah. Sadonya lah dikumpulkan ke HP. Itu baru tahun 95. Berkembangnya cuman ketika itu menelepon dan SMS. Tapi lompatan teknologinya sampai hari ini luar biasa. Coba bayangkan tahun 1975 orang dah sampai ke bulan. Seharusnya kini kok lah bisa awak jalan-jalan ke planet lain. Tapi sampai kini itu belum terjadi. Itu yang kedua. Dan ketiga adalah setelah diselidiki foto-foto tentang orang pergi ke bulan itu, orang nama foto di bulan itu pakai bayang-bayang, padahal bulan itu sendiri ini sumber cahaya. Tapi astronot yang sampai ke bulan itu, ketika di foto ada bayang-bayangnya ke belakang. Setelah itu bendera yang ditancapkannya di bulan itu berkibar. Berarti ada angin itu. Padahal di situ tidak ada ruang hampa udara. Jadi kini kan diurang balik oleh waktu nyupai ke bulan tahun 75. Lai dah otak godang aja. Itu mungkin awak masih percaya tahun 75 orang pergi bulan. Ternyata hari ini orang sudah membantah itu. Sebab itu salah satu yang dia pun adalah orang-orang sampai ke bulan itu tidak ada satupun yang diberikan ruang untuk membicarakan pengalaman mereka itu pergi ke bulan. Yang beritanya cuma pergi ke bulan, itu aja. Dia wallahu a'lam bishawab, entah apa ana betul atau beda wadah. Tapi tentu karena ini ilmu pengetahuan, kadang-kadang adonan nan betul disampaikan itu adonan tidak. Nah, jadi kita pun dengan diri kita ini, dengan apa yang terjadi, walaupun awak bisa menjelajah kemanapun, bisa kita buat sesuatu, banyak hal yang belum lagi kita ketahui. Contohnya di dalam ilmu biologi dikatakan bahwa ada makhluk yang kecil namanya kuman. Kuman itu dahulu ditengok orang di mikroskop adalah makhluk yang paling kecil. Tetapi setelah itu ditemukan lagi teknologi, ternyata di kuman yang kecil tadi yang tidak bisa dilihat oleh mata, ada pula makhluk yang hidup di atas kuman itu. Sama Jawa di atas kepala awak, ada kutu di kepala. Di kuman itu pula. Inyo ditengok makhluk yang paling kecil, ternyata di atas kuman itu ada pula makhluk yang hidup. Mungkin nanti dalam perkembangan berikutnya, dan hidup di atas kepala kuman itu bisa puluh adonan dan hidup di atas itu. Sehingga kalau awak tengokkan tangan awak itu ke mikroskop lipatan-lipatan ketik-ketik na di tangan awak. Kalau ditengok mikroskop ajak sungai bentuk. Ajak sungai. Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak dapat dilihat oleh mata bukannya tidak ada, tetapi kemampuan mata kita ini terbatas. Baik yang kecil atau juga yang besar. Anang godang yang diciptakan oleh Allah yang dokik matahari. Matahari itu tidak perlu kita untuk meyakini terbitnya dengan cara melihat matahari, tapi cukup dengan latu orang aja ala siang hari. So ketika kita melihat matahari, maka tak kau dapat nak sampai 2 detik.
Ketika pukul 2 boleh, ketika topik matahari, cuba tengok matahari. Barata kau dah menengoknya. Tidak lebih daripada 2 detik. Wah tengok sebentar tu lah punang mata lah biru-biru nampak dewak pemandangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas semua itu, di atas semua itu. Makanya Allah mengatakan diperlihatkannya dulu ke bukit tadi menjadi hancur. Maka begitu pula lah bagi kita manusia. Maka ada suatu rumusan yang dibuat oleh ulama tasawuf, apa katanya? Man arrafa nafsahu faqad arafa Allah. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Allah. Contoh itu, diri awak nan punya badan awak, tasurah awak. Di dalam badan awak ku ada usus. Kok bertanya orang berapa panjang usus? Lebih dewasa. Coba ukur panjang usus sorang-sorang, tak tahu lah. Itu punya awak sendiri. Sampai kini tak tahu. Di dalam kepala awak ada otak. Bara godang otak awak, warna. Sampai kini lah sekian awak lama hidup di dunia, tidak tahu awak dengan otak awak sendiri. Jadi yang ada di badan awak aja baru awak masih banyak yang tidak tahu, apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa awak tu. Bapa lu dia perbat. 3 hari sudah itu lupa. Padahal ketika lupa cukup mengangu. Takut awak tengok lah terputih ke tulang. Kemudian dijahit, ditutup. Awak bawa lolok. 3 hari sudah itu buka. Tak tahu. Bilanya berkojo je. Itulah tahu awaknya berkojo. Tak tahu. Padahal itu terjadi di badan kita sendiri. Begitu pengetahuan kita ini terbatas. Maka yang kita lihat itu, yang kita ingin kita lihat itu adalah Khalik, pencipta alam ini semuanya. Jadi di malah ruku awak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan Allah itu tidak ada dengan tidak dapat kita lihat, tetapi bahwasanya kemampuan kita untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak dapat sampai ke sana. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Musa alaihissalam saja dia sudah tidak berdaya. Maka ini kita resapi ayat-ayat ini dua kali lamu, akhirnya kita meyakini bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha luas di alam ini. Tetapi kata Allah dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat yang terbesar nanti di akhirat adalah kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak awak berjumpa dengan Allah seperti bersobok jo bulan purnama malam hari. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Bersobok awak nanti dengan Allah itu seperti kita melihat bulan purnama di malam hari. Pengertiannya ya bulan purnama atau nolak? Bukan itu. Bahwasanya dia itu joleh. Awak sedang berjalan ke Dubu Padang. Nampak ada awak bulan purnama tu orang ketika itu. Dah sujud matu mandang ketika itu. Begitulah kita pastinya berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Itulah dulu yang dapat kita sampaikan, Bapak Ibu. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.